Dia nebeng ke saya atau saya nebeng ke dia. Saya sudah bilang berkali-kali, hey HPH, kau head to head dengan saya di pengadilan. Kita akan buka-bukaan di sana. Karena kita debat ketika kita mediasi, ketika kita gelar perkara khusus, aku udah lihat kok intelektual kau sampai di mana. Makanya nanti di persidangan, ayo. Tapi jangan, kau bahas-bahas si rekan saya Alvin Lim, tapi kau bawa nama saya. Setelah itu kau bilang ke orang paling kaya. Ya rumah orang 30 miliar, kau yang paling kaya. Tapi saya nggak tahu, yang setahu saya kalau orang kaya, tidur di rumah, pergi ke kantor, pakai aspri, pakai ajudan, tidur, nggak sidang-sidang lagi. Setahu saya begitu. Dulu saya wartawan Medan Post, yang punya koran itu dia cuma datang jam 10 pagi, dia panggil redaktur, ini, dia pergi. Malam dia cek lagi, habis, dia nikmati. Ini enggak, saya tengok kan, si HPH ini ya masih jualan minyak wangi, nggak laku pula gitu. Hanya begitu aja, minyak wangi Crazy Rick, entah apa namanya. Nah ya kalau saya lihat, dibilang ini seolah-olah ini, ya udah, tapi saya tengok, nggak laku juga begitu-gitu aja. Terus kalau dia bilang, dia paling kaya dengan cincinnya, nggak perlu sama saya cincin dia. Karena nggak berubah jari-jari dia. Begitu juga bentuknya. Nah, saya kira kalau kulit saya agak lebih putih lah ketimbang kulit dia gitu. Jadi nggak ngaruh kalau menurut saya. Kalau mereka bertengkar urusan rumah 30 miliar, ada yang bilang 20 triliun. Saya mendengar itu takut saya. Takut saya azab Allah gitu. Hebat kali kesombongan ini. Apa sih Anda? Nggak ada kehebatan kau. Aku udah lihat kau HPH. Kita konfrontir, kita mediasi, kau saya tantangin, kau cabut. Aku datang ke Kopi Jodi, kau cabut. Aku datang ke Atlas Beach Cafe, kau cabut. Tak berani kau. Kita gelar perkara khusus, tidak bekuti kau. Nantilah kita berhadapan di sana. Biar akan saya buka bahwa apa yang kau lakukan dengan data dan fakta akan terang benderang, termasuk dari kementerian. Kan ini mau kau kan? Udah kita buka. Nah sekarang kau ajak rekan saya Alvin Lim seolah-olah untuk join sama saya untuk menghajar kau secara hukum. Ya sudah, bentar lagi. Kau lihat aja. Jadi kalau menurut saya ini orang ya, dia senggol kiri kanan. Dia bilang dia nggak mau orang komentar di kasus yang bukan urusan dia. Tapi dia komentar di kasus Novi. Kan bukan urusan dia. Dia bukan kuasa hukumnya. Terus dibilang, abang mau nggak nanti jadi pengacaranya? Saya dengar itu. Itu itu Rijal itu. Ojal itu yang tanya itu. Saya dengar suara kamu Ojal. Ah, mau nggak kalau Bang Hotman jadi pengacara? Iya, sedang saya pertimbangkan. HPH. Pengacaranya sekarang itu adalah Bang Irjen Pol Purnawirawan, Riki Sitohang. Itu tim hukum saya. Kau kalau mau pegang Novi, izin dulu sama dia. Pakai aturan. Ngerti nggak kau adab sama etika? Jadi kau bilang ini. Datang panggilan presiden. Hari Jumat dari presiden ini. Kemudian posting lama-lama. 2014 saya tim dari Pak Prabowo Hatta. Kau di mana? Kau di mana? Bilang-bilang 20 tahun dari pengacara ini. Iya, tapi 2014 kau di mana? 2019 pun kau di mana? 2024 ini, itu pun belakangan kau datang. Dan kau bukan tim hukum utama. Kau anggota. Ketuanya itu Bang Yusril, wakil ketuanya Bang Otto. Bukan kau. Jadi kalau ada datang posting, ini Pak Presiden ya, dan Pak Wakil Presiden seluruh Indonesia, hati-hati. Ini orang saya lihat, lama-lama, seolah-olah dia, menurut dia, semuanya orang takut karena dia dekat dengan petinggi negara ini. Saya tahu bahwa Pak Presiden kita, Pak Wapres kita, keluarga Pak Presiden, tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun. Saya tahu. Jadi kalau cerita masalah dukungan ini, nggak usahlah cerita ke situ. Jadi orang melihat itu ketabanya yang telepon saya. Ini orang seperti orang takut. Mana orang? Orang tahu kok bahwa Pak Presiden itu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Dulu mungkin dia jadi pengacaranya, Anda, iya, saya juga ada. Tapi kan tidak perlu disebut-sebut. Semua orang udah tahu itu. Nggak usah kau pikir bahwa kau bisa ngatur-ngatur. Enggak lah. Hukum harus tegak lurus hari ini. Pak Presiden aja ngomong begitu, dia bilang bahwa Polri harus benar-benar tegakkan hukum. Jaksa juga ini. Tidak ada yang istimewa. Dia berpikir sekarang Presiden kita Pak Prabowo itu adalah
bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana mafia hukum dihabisi, bagaimana mafia keadilan disikat, Markus disikat. Nah, jadi kalau besok-besok masih ada lagi begini-begini, ini patut diduga bahwa orang ini coba memposting untuk membentuk opini kepentingan pribadi dia, membawa-bawa nama kepala negara. Nah, jadi kalau kita digitu-gitui, kita nggak ada was-was kita itu. Justru kita ketawa gitu. Kita ketawa dan kita paham bahwa penegakan hukum adanya di lembaga peradilan. Monggo kita ke sana. Begitu. Siapa nyuruh kau pergi nih? Duduk kau sini. Udahlah, sini kau duduk. Nah, terus gimana lagi? Ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Nah, adapun tentang laporan saya terhadap Nikita Mirzani, itu sudah diperiksa 2 saksi kemarin. Nah, saya akan menyerahkan, saya sudah beritahu tim tadi, karena dia mengatakan saya bukan pengacara lagi, maka saya akan serahkan dokumen kepengacaraan saya. Berita acara sumpah dan kartu saya akan kita serahkan. Yang kedua, katanya saya nggak pernah menangani perkara, ikan kita serahkan. Nah, supaya terbantahkan semua. Setelah itu gelar. Dan tidak ada dasar, saya itu minta agar naik sidik. Pak Umar Bajili laporan dia juga minggu depan. Kita akan datangkan 2 saksi. Setelah itu gelar. Ya sudah, kita lihat saja proses hukum ini gitu. Makanya kalau kalian lihat saya akan berdiri tegak pada apa yang saya yakini, tidak peduli dia si B atau si C. Tidak peduli. Jadi kalau sekarang NM serang-serang kiri kanan, saya sudah paham karakter dia seperti itu. Cuma saya minta jangan senggol yang tidak ada urusannya dengan hukum. Dalam hal ini dalam kasus gitu. Nah, jadi kita nggak ada masalah. Nah, kemudian tentang Dennis. Ini perlu nih kalian tahu. Dennis itu sudah dilimpahkan dan dikembali oleh Kejaksaan beberapa kali. Saya minta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera itu. Jangan coba-coba dibelokkan. Ya, bahwa mengirim papan bunga ke rumah saya di sini. Dia tulis di situ, Razman selamat menonton film bokep sarjana agama. Baru kemudian Razman pelaku pelecehan seksual. Gak berlaku situ SKB 3 Menteri. Dan itu adalah perbuatan yang mendahului proses pengadilan. Itu tindak pidana pencemaran. Kalau Polda Sumatera Utara, kalau Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bermain-main, saya pasti akan ambil sikap tegas. Pasti saya akan ambil tindakan tegas. Jadi kasus ini menurut saya penting ya. Orang-orang yang mulutnya seperti NM, seperti Dennis, ya, seperti si HPH, seperti si FA, orang-orang yang songong begini, ini harus kita lawan. Karena sejatinya kita, kalaupun kita benci kepada orang, tidak membolehkan kita untuk serta-merta menghina dan merendahkan orang lain. Karena kita tidak tahu bahwa orang yang kita hina itu lebih mulia daripada kita. Lihat kasus baru-baru ini. Sebentar Allah angkat derajat seseorang, sebentar Allah jatuhkan derajat seseorang. Jadi saya tidak soalim. Saya bukan manusia bersih, saya juga pendosa, saya banyak dosa. Kalau saya begini memang saya habis sholat, saya pakai peci, baru kita wawancara. Kenapa? Saya merasa lebih nyaman begini. Tapi kalau kita bertemu di luaran, ya saya dalam keadaan pakaian yang bekerja atau pakaian yang seperti apa, ya sudah kita tampili dengan apa adanya. Tidak pernah kita merekayasa. Gaya saya seperti ini. Baru yang terakhir. Alhamdulillah kemarin saya sudah diperiksa di DPN Pradi Bersatu, Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Pengurus Harian, Pak Ketua Umum, Sekjen, Waketum, dan lain-lain. Itu sudah saya paparkan semua. Dan hasilnya dinyatakan bahwa saya tidak melanggar etik dan dalam posisi menjalankan kuasa. Clear sampai di situ. Jadi saya terima kasih. Itu baru organisasi advokat yang keren dan mereka menampung semuanya dan saya jelaskan semuanya. Jadi inilah organisasi advokat yang memberi ruang kepada anggota untuk melakukan pembelaan, tapi juga dia mendapat pertanyaan yang dahsyat daripada pengurus dan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat. Jadi fair play dia. Putusannya clear. Jadi tidak ada yang saya khawatirkan. Itu saja.
Oke, cukup ya. Cukup. Kalau kalian wawancara sama saya, ya kalian tanya satu, saya mesti jawab 10. Supaya langsung kalian tangkap di memori, sudah selesai. Jangan banyak tanya, tapi banyak saya jawab. Sedikit tanya, jawabannya banyak. Oke. Itu namanya dosen. Oke, cukup. Oke, Atau thank masih you. ada yang tanya lagi? Jadi hari Selasa itu akan ada yang di pagi di Jakarta Selatan saya. Nah, Jakarta Selatan, baru kemudian sorenya, kemudian Kamis sidang dengan Iklim Hakim di PN Jakarta Utara, Jumat di Polres Jakarta Selatan. Saya kira Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kita full schedule. Silakan kontak di mana saja, nanti bisa kita komunikasi. Thank you. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.